Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Muhammad ibni Abdullah. Alhamdulillah, segala puji kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Zaki Fuadi dari Prodi Akuntansi Syariah, kelas C angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ihtisan. Apa itu ihtisan? Ihtisan secara bahasa berasal dari kata dasar hasanah, yang berarti yang indah. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dipandang baik atau indah, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan secara istilah adalah suatu keadilan terhadap hukum dan pandangan karena adanya dalil-dalil tertentu dari Al-Quran. Secara istilah adalah sesuatu keadilan terhadap hukum dan pandangan karena ada dalil-dalil tertentu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua itu macam-macam ihtisan dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dipakai. Yang pertama menurut kiasnya. Nah, dari kias yang jelas menuju macam-macam istihsan. Dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dipakai. Yang pertama menurut kiasnya, dari kias yang tidak jelas menuju kias yang jelas. Contohnya seperti ini. Menurut kias, perairan dan lalu lintas pada tanah pertanian yang diwakafkan itu tidak termasuk dalam tanah yang diwakafkan. Apabila tidak disebut dengan jelas, sedangkan menurut istihsan adalah pengairan dan lalu lintas pada tanah yang diwakafkan tersebut termasuk ke dalam tanah yang diwakafkan, karena menurut istihsan mengambil kemaslahatan bagi manusia. Yang kedua yaitu hukum. Yang kedua yaitu dari hukum yang umum menuju hukum yang khusus. Contohnya seperti ini. Hukuman potong tangan bagi para pencuri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38. Namun hukuman ini tidak digunakan bagi saat muslim kelaparan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Umar. Yang ketiga yaitu hukum yang umum menuju hukum pengecualian. Contoh, apabila seorang muslim meminjam barang dan barang itu ditinggalkan atau dihilangkan, maka seorang muslim tersebut wajib menggantinya dengan barang yang baru. Sedangkan seorang ayah tidak wajib mengembalikan barang tersebut menurut ihtisan. Yang keempat yaitu sandaran kebiasaan menurut hukum Islam. Nah, jual beli yang belum diketahui wujudnya tidak diperbolehkan, namun menurut istihsan jual beli yang belum terlihat wujudnya tersebut diperbolehkan karena itu sudah termasuk dalam kebiasaan. Mungkin hanya ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.